Hai guys, kembali lagi sama kita berempat di Ngabukes. Ngabuburit sambil dengerin podcast. Oke, sebelum kita masuk ke sesi podcast kita kali ini, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Kami telah berkumpul di sini meskipun hanya melalui virtual. Ya Tuhan, sekarang kami akan melakukan kegiatan produk podcast kami. Kiranya apa yang telah kami buat berjalan dengan lancar dan sidangnya. Ya Tuhan, juga berkatilah narasumber kami yang telah memberi waktu untuk membantu kami dalam melakukan podcast kali ini. Terima kasih ya Tuhan, semuanya kami serahkan kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu yuk. Aku Tiara. Aku Jain. Aku Jacqueline. Dan aku Tabita. Oke teman-teman, balik lagi nih sama kita di Ngabukes. Pas banget nih, kita pada kesempatan kali ini kita tuh bahas tentang topik yang lagi marak banget di tengah-tengah kita. Dan kita udah menjalaninya selama setahun lebih. Ya, apalagi kalau bukan pandemi COVID ini ya kan. Jadi pada kali ini kita membahas tentang dan kita mengambil judul itu generasi Z versus COVID-19. Nah, menarik kan? Aku mau tanya nih sama teman-temanku. Menurut kalian, apa sih generasi Z versus COVID-19 itu? Mungkin kalian bisa bantu jawab. Widih, berat ya guys topiknya. Menurutku, generasi Z itu ya anak milenial kayak kita yang harus bisa mengatasi COVID. Salah. Maksudnya COVID, saudara-saudara. Apalagi 1 tahun ini yang setia menemani. Kayak gebetan. Iya, gebetan. Tapi kalau nggak di ghosting loh guys. Oh ya, tambahan nih. Jadi menurutku, gimana sih cara generasi Z memerangi dan berjuang supaya pandemi ini cepat berlalu? Oke, sebelum masuk ke dalam sesi podcastnya nih teman-teman, aku mau dikit jelasin tentang coronavirus yang mungkin udah umum di kalangan kita nih. Jadi, coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SIRS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Nah, kalau COVID-19 sendiri adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelumnya, mulai wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Dan sekarang kita mendatangkan perawat yang mungkin lebih tahu lebih banyak tentang hal-hal medis. Ini dia Suster Siska Febriana. Suster Siska ini kerjanya di RSU Muhammadiyah Siti Aminah Bumi Ayu dan bekerja sebagai perawat UGD. Halo Suster Siska, apa kabar? Halo teman-teman, alhamdulillah kabar aku baik nih. Gimana kabar kalian? Puji Tuhan ya, semoga kita semua selalu sehat. Oke, daripada kelamaan, mending kita langsung mulai ke pertanyaannya nih. Oke, masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Pernah atau enggak sih suster itu menanganin pasien yang terpapar COVID-19? Kalau pernah, bisa sedikit ceritain pengalamannya. Pernah ya. Jadi tuh waktu itu ada pasien datang. Saya kan tugasnya di IGD, datang dengan keluhan demam, batuk pilek, terus sesak nafas kan. Terus kalau di IGD, kalau mau rawat inap, pasien tuh harus dirapid antigen dulu. Nah setelah dirapid ternyata positif. Terus kita edukasi dulu kan, keluarga pasiennya mau apa enggak dirawat di isolasi COVID. Terus setelah keluarga mau, kita infus. Nah waktu mau nginfus tuh harus pakai hazmat, face shield, masker juga. Oh, jadi gitu ya Sus pengalamannya selama merawat pasien di rumah sakit.
Menarik sih, kita jadi tahu gimana prosedurnya dari awal pasien datang di rumah sakit sampai ditangani di rumah sakit. Jadi kita next ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Apakah pasien penderita COVID-19 dapat merahasiakan kondisi kesehatan pribadinya? Pasien penderita virus COVID-19 dapat merahasiakan kondisi kesehatannya karena hal ini diatur dalam pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Akan tetapi, apabila kepentingan masyarakat menghendaki akan perlunya informasi kesehatan pribadi seseorang tersebut, maka informasi kondisi kesehatan pribadi tersebut dapat disebarluaskan. Hal ini berdasarkan bunyi pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang menyatakan ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlalu dalam hal perintah undang-undang, perintah pengadilan, izin yang bersangkutan di kepentingan masyarakat dan kepentingan orang tersebut. Wah, menarik banget. Kita dapat ilmu baru nih, teman-teman. Ternyata hal-hal kayak gitu tuh ada pasal-pasalnya loh. Dan akhirnya kita udah dikasih tahu sama susternya. Kita next ke pertanyaan selanjutnya aja kali ya. Menurut suster, siapa sih sosok yang sangat berperan penting saat pandemi COVID-19? Menurut saya, sosok yang sangat berperan penting saat pandemi ini adalah diri sendiri. Jadi kalau kita sudah protek diri sendiri dan mengikuti prokes 3M, kita juga turut menjaga satu sama lain. Dan juga tenaga kesehatan itu sangat penting, mereka bisa disebut para pahlawan kita di tengah pandemi ini. Karena mereka berjuang mempertaruhkan nyawanya untuk merawat pasien yang terpapar COVID. Dan menurut saya, tenaga kesehatan tuh malah garda terakhir, karena kalau pasien sendiri tidak mengikuti prokes 3M, terus tidak protek diri sendiri, mereka nggak akan sampai masuk rumah sakit dan nggak akan sampai terpapar COVID sih. Nah iya, sosok yang berperan penting itu sebenarnya diri sendiri. Karena kalau kita menaati protokol, tidak akan banyak yang terkena. Oke, next, kita ke pertanyaan yang kelima. Bagaimana tanggapan suster tentang generasi Z yang masih meremehkan adanya virus corona ini? Generasi Z yang meremehkan COVID tuh ya karena mereka belum terpapar, terus juga kayak keluarga terdekat tuh belum ada yang kena. Jadi mereka menganggap COVID tuh gak ada, seakan-akan gak ada gitu. Tapi kalau kayak keluarga udah terpapar, kayaknya mereka bisa ini deh, mengikuti protokol kesehatan. Wah, itu benar sekali sus, karena mereka belum terkena, makanya mereka meremehkan COVID-19 ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Menurut suster, grafik angka pasien sembuh dari COVID-19 di Indonesia semakin meningkat atau menurun? Grafik angka pasien sembuh dari COVID sesuai perkembangan kasus sembuh per hari. Kasus sembuh itu meningkat mulai dari bulan April 3.800 meningkat jadi 4.900 sampai 5.900. Ya, semoga tetap meningkat angka pasien sembuh di Indonesia ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Tanggapan suster tentang sejauh apa dampak COVID-19 terhadap ekonomi di rumah sakit atau di RSU Muhammadiyah Siti Aminah Bumi Ayu. Pandemi COVID-19 memberi dampak amat besar pada sektor ekonomi dan sosial di dunia, termasuk di Indonesia. Dan kalau di rumah sakit tempat saya bekerja, dampak COVID ini sangat berpengaruh dalam perekonomian karena kita juga membutuhkan uang untuk bertahan hidup di era sekarang. Apalagi banyak pekerja yang dirumahkan. Jadinya kekurangan staf dan juga tidak sedikit juga yang terpapar COVID. Apalagi petugas rumah sakit tuh sangat besar resikonya terpapar virus
COVID ini. Oke, suster cantik, kita move ke pertanyaan berikutnya. Sebagai orang yang lebih mengerti daripada orang awam, pada awal pandemi kita banyak kesulitan menemui hand sanitizer, masker, dan alat perlindungan diri lainnya di supermarket ataupun minimarket. Tanggapan dari suster cantik mengenai efektivitas hand sanitizer yang dibuat sendiri di rumah itu gimana? Mengenai efektivitas hand sanitizer yang dibuat sendiri di rumah, menurut saya sih bagus ya, selagi bisa membuatnya sesuai takaran. Tapi sebenarnya cukup cuci tangan pakai sabun juga sudah cukup. Dan jangan lupa pakai masker. Oh gitu ya tanggapannya. Balik ke laptop ya suster cantik. Suster cantik sudah dapat vaksin belum? Terus itu pengalamannya gimana? Bisa ceritakan sedikit aja. Sudah kurang lebih dulu bulan Februari ya, vaksin Sinovac. Setelah itu vaksin kedua tuh maksimal waktunya 2 minggu. Bisa lebih dari 2 minggu tuh lebih baik sih. Kalau saya sendiri nggak ada keluhan setelah divaksin, tapi teman saya ada yang sampai demam, batuk pilek ada. Cuma alhamdulillah saya nggak, cuma pegel aja tangannya. Ya, memang kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan yang ada ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan yang ke-10 nih. Tanggapan Suster Siska tentang sejauh apa atau seketat apa protokol kesehatan yang sudah diterapkan di Indonesia? Kalau menurut saya sih protokol kesehatan di Indonesia masih kurang efektif ya. Meski di beberapa tempat umum sudah menerapkan prokes, tapi warga Indonesia hanya menerapkan di suatu tempat saja. Oke, moving on ke pertanyaan terakhir. Setelah kurang lebih 13 bulan belajar di rumah, bagaimana pendapat Suster Siska mengenai wacana sekolah tatap muka yang akan dilaksanakan bulan Juli besok? Kalau menurut saya sih wacana tatap muka masih belum bisa dilakukan jika tingkat kasus COVID masih meningkat. Kalaupun ada tatap muka, berarti harus ada peraturan lebih ketat di tempat sekolah tersebut. Oke, sebelum kita sampai di penghujung acara, seperti biasa, kita punya beberapa rekomendasi lagu buat kalian nih untuk mengisi akhir pekan kalian yang berjudul Leave the Door Open yang dinyanyikan oleh Bruno Mars, Anderson .Paak, and Silk Sonic. Berikut potongan lagunya. I'm sipping wine in a robe. I look too good to be alone. My house clean, my pool warm. Just shake smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening? I ain't playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So if you're trying to lay in these arms, I'ma leave the door open. I'ma leave the door open. I'ma leave the door open, girl. I'ma leave the door open, open. Let you feel the way I feel, and you want me like I want you tonight, baby. Tell me that you're coming through. Ooh, you're so sweet, so tight. I won't bite unless you like. If you smoke, I got the haze. And if you're hungry, girl, I got the lace. Ooh, baby, don't keep me waiting. There's so much love we could be making. I'm talking kissing,
tak terasa kita udah di penghujung acara nih guys. Terima kasih teman-teman, terima kasih Sister Siska, dan terima kasih buat semuanya yang udah dengerin podcast kita dari awal sampai akhir. Don't forget to wash your hands, wear your mask, and keep your distance. Di awal kita berdoa, dan juga di akhir jangan lupa kita berdoa juga. Marilah kita berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan karena masih memberi kita nafas sehingga kita dapat menyelesaikan podcast dari awal sampai akhir. Terima kasih juga Tuhan karena masih memberikan kesehatan sehingga kita bisa membagikan ilmu tersebut. Semoga apa yang kita dapat dari podcast tersebut tertanam di hati kami dan bisa menjadi pelajaran di dalam hidup kami semua. Kami juga berdoa untuk keselamatan suster cantik agar selalu diberi perlindungan. Tidak lupa, kami berdoa juga untuk orang-orang yang terkena COVID agar cepat sembuh. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.